Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Sherly Marlina. Pada kesempatan kali ini, saya diamanahkan untuk memberikan pembahasan uh, mengenai mata kuliah Fisika Dasar 1. Di sini, kita sama-sama belajar. Jika ada saya dalam bisa diperbaiki oleh rekan-rekan masing-masing. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, ke soal yang pertama, di mana soalnya itu sebuah tangki terbuka berisi air setinggi 2 meter. Pada jarak 0,5 meter dari permukaan air dibuat suatu lubang luas 0,5 cm kuadrat berarah 60 derajat terhadap sumbu mendatar. Tentukanlah yang pertama itu debit air yang keluar dari lubang. Yang kedua, tinggi maksimum yang dapat dicapai air bila dihitung dari dasar tangki. Yang ketiga, ada kecepatan atau besar dan arah dari air sesaat sebelum menumbuk tanah. Nah, langkah yang pertama kita lakukan yaitu menganalisis apa yang telah diberikan oleh soal dan membuat gambaran dari soal tersebut, di mana di sini kita memperoleh tinggi dari permukaan air ke tanah itu setinggi 2 meter. Nah, untuk sisi yang lainnya terdapat sebuah lubang yang di mana di situ keluar air yang membentuk sudut 60 derajat. Nah, untuk ketinggian dari permukaan air ke tanah ke dasar tangki itu kita misalkan YA. Untuk ketinggian dari permukaan permukaan air ke titik lubang yang ada pada tangki itu H, dan permukaan air itu A. Untuk lubang pada tangki itu B. Nah, untuk ketinggian dari lubang air yang akan keluar sampai ke tanah itu kita misalkan YB. Nah, dari sini kita dapat menerapkan persamaan Bernoulli yang diterapkan antara lain yaitu pada titik A, di mana permukaan air di dalam tangki, dan titik B itu lubang tempat air keluar. Karena diameter lubang kecil, kecepatan aliran di permukaan atau VA dapat diabaikan. Persamaannya menjadi tekanan yang ada pada titik A ditambah massa jenis air dikali gravitasi dikali YA sama dengan tekanan pada B ditambah setengah massa jenis air dikali kecepatan VB kuadrat ditambah massa jenis air dikali gravitasi dikali YB. Nah, dikarenakan tekanan A itu sama dengan tekanan B yang dimana keduanya bersentuhan dengan udara luar, maka VB sama dengan akar 2GH. Nah, setelah kita memperoleh kecepatan pada titik B ini, kita langsung saja memasukkan eh, angkanya ke dalam persamaan ini, di mana G itu 10 meter sekon pangkat min 2 dan H atau ketinggiannya itu 0,5. Dan memperoleh laju air eh, keluar dari lubang sebesar akar 10 meter per sekon. Untuk yang soal yang A ini diberi debit air yang keluar dari lubang, di mana dapat dihitung dengan Q sama dengan AB dikali VB. Nah, untuk AB itu sebesar 0,5 cm pangkat 2 dikali akar 10 meter per sekon dan memperoleh debit air sebesar 50 akar 10 cm pangkat 3 per sekon. Selanjutnya untuk yang B, kita mencari titik maksimum atau YB yang dapat dicapai air bila dihitung dari dasar tangki, di mana YM ini sama dengan YB ditambah tinggi maksimum dari gerak peluru.
Sehingga tinggi maksimum dalam gerak peluru tersebut dapat dihitung dengan Hmax sama dengan V kuadrat BY per 2G. Atau kita dapat menggantinya sebagai V kuadrat B sin kuadrat 60 per 2G. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam persamaan ini, sehingga memperoleh ketinggian maksimum YM sebesar 15 per 8 M. Nah, untuk yang C itu kita mencari kecepatan besar dan arah air sesaat sebelum menumbuk tanah. Nah, untuk kecepatan total atau V saat air menyentuh tanah dihitung dari komponen Vx dan Vy, di mana Vx sama dengan bentar, Vx sama dengan Vb dikali cos 60. Sehingga Vx ini adalah 0,5 akar 10 meter per sekon. Nah, untuk dalam arah vertikal ini, gerak air dapat ditinjau sebagai gerak jatuh bebas dari ketinggian YM, di mana Vy sama dengan akar 2 GYM. Dan Vy ini memperoleh hasil 0,5 dikali akar 150 meter per sekon. Nah, untuk kecepatan air saat menumbuk tanah atau V totalnya ini yaitu akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat, di mana Vx tadi yaitu sebesar 0,5 dikali akar 10 dan Vy ini 0,5 dikali akar 150 dengan kecepatan airnya ini sebesar 2 akar 10 meter per sekon. Dan untuk arah kecepatan airnya dapat dihitung dengan theta sama dengan tan pangkat min 1 Vy per Vx yang memperoleh hasil sebesar tan pangkat min 1 akar 15. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang kedua. Suatu termometer X, jika dicelupkan ke dalam es yang sedang mencair, menunjukkan bacaan 20X, dan jika dicelupkan ke dalam air yang mendidih pada tekanan 1 atm, menunjukkan bacaan 240X. Nah, di sini pertanyaannya yaitu, jika suatu cairan mendidih pada suhu 194 derajat Fahrenheit dan membeku pada suhu min 4 derajat Celcius, nyatakanlah titik didih dan titik beku tersebut menurut termometer X. Yang kedua, berapa Kelvinkah saat termometer X menunjukkan bacaan 125X? Yang ketiga, jika suatu saat termometer Reaumur menunjukkan bacaan 60R, nyatakanlah angka tersebut menurut termometer X. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini terdapat gambaran di mana ada termometer X, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur pada saat air mendidih 1 atm dan es mencapai pada 1 atm. Untuk setiap skala suhu ini memiliki nilai titik didih dan titik beku yang berbeda, di mana termometer X ini titik bekunya itu mencapai 20, untuk titik didihnya itu 240. Untuk Celsius, titik didihnya mencapai 0 dan titik bekunya mencapai 100. Untuk Fahrenheit, titik
bekunya itu 32, untuk titik beku mendidihnya itu 212, dan untuk Kelvin titik bekunya 273, dan titik didihnya 373, serta reamur titik bekunya itu 0 derajat dan titik didihnya itu 80. Untuk perbandingan setiap skalanya ini dapat kita konversi skala termometer di mana X dikurang 20 per 220 sama dengan C per 100 sama dengan F dikurang 32 per 180 sama dengan K dikurang 273 per 100 sama dengan R per 80. Nah, untuk yang A ini kita mengkonversi dari 194 derajat Fahrenheit ke X. Nah, kita menggunakan hubungan antara Fahrenheit dan termometer X, di mana X dikurang 20 per 220 sama dengan 194 dikurang 32 per 180 menjadi X dikurang 20 per 220 sama dengan 0,9, dan hasil akhirnya untuk X sama dengan 218. Jadi 194 derajat Fahrenheit itu sama dengan 218 X. Untuk yang kedua itu ada min 4 derajat Celcius sama dengan berapa X. Nah, sama seperti yang sebelumnya, di mana X dikurang 20 per 220 sama dengan min 4 per 100, di mana X dikurang 20 sama dengan min 88 per 10, dan untuk hasil akhirnya X sama dengan 11,2 derajat. Jadi min 4 derajat Celcius itu sama dengan 11,2 derajat. Yang B itu 125 X berapa Kelvin? Nah, kita menggunakan hubungan antara termometer X dan Kelvin, di mana X dikurang 20 per 220 sama dengan K dikurang 273 per 100 menjadi K dikurang 273 per 100 sama dengan 125 dikurang 20 per 220. Kita memperoleh hasil Kelvinnya itu sebesar 320. Area Moore dan termometer X. Mana X dikurang 20 per 220 sama dengan R per 80 menjadi X dikurang 20 per 220 sama dengan 60 per 80. Sehingga kita memperoleh nilai X-nya itu sebesar 185. Jadi 60R sama dengan 185X. Baik, dikarenakan ada saja tentang C ini. 60 Pak. Di mana X per 80 menjadi X di sama dengan 60 per 60. Sehingga kita memperoleh nilai X itu sebesar 185. Jadi 60R sama dengan 185X. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Suatu gas ideal monoatomik mempunyai keadaan awal P sebesar 2 kali 10 pangkat 5 PA untuk kecepatan yaitu untuk volume
itu 4 dikali 10 pangkat min 3 meter, yaitu 300 Kelvin, mengalami ekspansi dengan tekanan tetap hingga volumenya menjadi 2 kali lipat. Selanjutnya, gas yang dimampatkan pada suhu konstan hingga mencapai volume semula dan akhirnya didinginkan pada volume konstan hingga mencapai tekanan semula. Nah, tentukanlah yang pertama itu gambarkan proses tersebut dalam diagram PV. Yang kedua, tentukan suhu pada suhu isotermalnya. Yang ketiga, tentukan besar usaha dan Q atau kalornya pada bagi keseluruhan proses. Selanjutnya, apakah sistem melakukan kerja dan apakah sistem menerima kalor? Nah, langsung saja kita jawab. Untuk gas ideal monoatomik itu CV-nya sama dengan 3/2R, untuk CP-nya sama dengan 5/2R. Dengan R sama dengan 8,31 Joule per mol Kelvin. Nah, untuk persamaan gas idealnya itu N sama dengan PV sama dengan nRT, di mana N sama dengan P dikali V per RT. Nah, ketika kita telah memperoleh persamaannya ini, langsung saja kita masukkan angkanya dan memperoleh hasil nilai N itu sebesar 0,32 mol. Selanjutnya, kita memasukkannya ke diagram PV, di mana diagram PV ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tekanan P dan volume V dalam berbagai proses termodinamika, yaitu proses isobarik, proses isotermal, dan proses isokorik. Nah, untuk proses A ke B ini dinamakan proses isobarik, di mana tekanannya tetap PA sama dengan PB. Nah, untuk proses B ke C itu isotermal, di mana suhunya tetap, yaitu TB sama dengan TC. Untuk C ke A itu isokorik, di mana volumenya tetap, VA sama dengan VB. Nah, yang kedua kita menghitung suhu pada proses isotermal. Nah, untuk proses isotermal, atau TB sama dengan TA menggunakan persamaan gas ideal, di mana PA dikali VA per TA sama dengan PB dikali VB per TB. Untuk PA-nya itu sebesar 2 kali 10 pangkat 5 PA, untuk VA itu 4 dikali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3, untuk suhu TA-nya itu sebesar 300 Kelvin, dan untuk PB itu sebesar 2 dikali 10 pangkat 5, untuk kecepatan B itu 8 dikali 10 pangkat min 3. Sehingga ketika kita mencari suhu pada B-nya itu sama dengan PB dikali VB per PA dikali VA dikali TA. Dan hasil akhir untuk suhunya itu sebesar 600 Kelvin. Nah, selanjutnya kita mencari usaha total dan juga kalor yang dihitung pada setiap proses atau usaha pada masing-masing proses. Di mana proses A ke B itu kan dinamakan isobarik, yaitu W A ke B sama dengan P VA sampai dikurang VB. Untuk P-nya itu 2 dikali 10 pangkat 5 PA, dan VA dikurang VB-nya 8 dikali 10 pangkat min 3 dikurang 4 dikali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3, itu memperoleh hasil 800 Joule.
Nah, untuk proses WB, WB dikurang sampai C itu NRT, ln VC per VB, sehingga menghasilkan nilai sebesar minus 2211,39 Joule. Untuk proses C ke A itu isohorik, di mana pada proses isohorik ini usahanya itu sama dengan nol, karena volumenya itu tidak berubah. Untuk usaha keseluruhan total, itu W A ke B ditambah W B ke A ditambah W C ke A. Dengan hasilnya itu untuk usaha totalnya minus 1411,39 Joule. Untuk menggunakan hukum termodinamika 1, di mana delta U sama dengan Q dikurang W. Karena Q sama dengan W, maka untuk Q-nya itu sebesar 1411,39 Joule. Nah, untuk yang terakhir, kerja tidak enak totalnya, yang berarti menerima menerima uh, totalnya negatif, yang berarti sistem melepas kalor. Nah, sekian pembahasan soal dari saya dan sedikit ilmu untuk rekan-rekan semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga menghadapi ujian ini, ujian ujian UAS ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.